Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan jumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan sebelum kita meneruskan, tentunya dulu mari kita serahkan jiwa dan kita ke dalam Sang Yesus. Silakan dipimpin kita dalam doa ketua kelas. Sebelumnya siapa? Teman-teman harus berdoa. Tuhan Yesus memberkati sekolahmu, memberkati malam kami dan jangan sampai ke tempat ini. Semoga kita semua Efraim hadir. Ivan Kristiani Hadir. Jessica Dina Hadir. Niatwati Gea Hadir. Orientasi Nazara Hadir. Putra Jaya Gea Hadir. Putra Seno Gea. Hadir. Ya. Tapi sudah hadir semua ya. Sudah. Nah, baik, sebelum Bapak melanjutkan pada pagi hari ini, kami mengenalkan untuk diri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Bangsa sambil tepuk tangan nanti ya. Iya, Pak. Dan diiringi oleh musik ya. Nah, baik anak-anak kami, tentunya pada pagi hari ini kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Jadi, mengapa harus kita selalu menyanyikan itu dan mengapa harus dijadikan sebagai lagu wajib nasional kita? Karena
wilayah Indonesia ini terdapat ribuan pulau. Terdapat beberapa pulau-pulau di Indonesia. Dan Indonesia ini ya banyak pulau yang terdiri dari ribuan pulaunya. Jadi sehingga sekalipun pulaunya itu pisah-pisah, tetapi kita tetap satu. Jadi makanya diciptakan lagu nasional ini dari Sabang sampai ke Merauke. Artinya dari ujung ke ujung. Jadi itu semuanya adalah wilayah Indonesia. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi, sekali lagi saya mengundang anak-anak kami silakan berdiri untuk melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 3, ya. Semangat pada pagi hari ini, walaupun tadinya situasi hujan, ya kan? Iya. Jadi demi untuk mencapai cita-cita itu, demi mencapai untuk menuntut ilmu itu, kita tidak akan mengenal itu hujan, ya kan? Kita tidak mengenal capeknya. Nah, jadi kenapa? Karena ada tujuan untuk mencapai cita-cita. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, tentu Bapak juga mau mengingatkan kembali kira-kira apa materi yang sudah kita pelajari pada hari yang lalu. Siapa yang bisa? Ya. Faktor bilangan, faktor kelipatan. Faktor bilangan. Nah, pada faktor bilangan itu kira-kira apa saja yang masih anak kami ingat? Berapa? 3. Ada lagi? 6, 9, 12, 15, 16. Jadi anak-anak kami masih ingat ya? Bagus. Jadi itu tandanya anak-anak kami sudah belajar ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita memasuki materi baru, yaitu kita masuk pada faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi faktor prima dan faktorisasi prima, tentunya juga Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Nah, coba dilihat sebelumnya dulu Bapak menjelaskan tentang faktorisasi prima dan faktor prima. Jadi di sini ada pengertian faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi ada dua itu. Pertama, faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang hanya berupa bilangan prima. Yang kedua, faktorisasi prima adalah perkalian
semua faktor prima. Nah, jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi perlu dulu anak-anak kami mengetahui apa pengertian daripada faktor prima itu, dan juga faktorisasi prima adalah ini dia. Coba disebutkan, faktor prima adalah suatu bilangan yang mana berupa bilangan prima. Faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor prima. Nah, jadi itulah pengertian daripada faktor prima dan juga faktorisasi prima. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Ya, Pak. Seterusnya, nah, jadi ada tempat yang harus kita ketahui pada pembelajaran ini. Di sini ada tujuan. Kalau yang namanya tujuan ini harus kita mencapai apa pekerjaan itu. Contohnya, apa yang kita lakukan pada hari ini, inilah dia. Harus ada tujuan utama. Nah, jadi pertama yang harus kita capai pada hari ini, pertama, satu, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan faktor prima dalam suatu bilangan. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau sudah diamati video, tentunya anak-anak kami harus mampu menentukan faktor prima dalam suatu bilangan. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis faktorisasi suatu bilangan melalui diskusi kelompok dan penugasan. Jadi itu nanti yang akan Bapak buat, ya. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor prima melalui diskusi kelompok dan penugasan. Itu nanti yang akan kita lakukan. Dan keempat, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi intinya, Bapak juga mau menampilkan video berupa contoh daripada faktorisasi prima dan juga faktor prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Oke, langsung saja. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang hanya berupa bilangan prima. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor prima. Nah, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bagi kalian yang belum tahu apa itu bilangan prima, kalian bisa cek video pembelajaran kita yang sebelumnya. Atau kalian juga bisa klik linknya di deskripsi video ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Nah, untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima terdapat beberapa cara. Di sini akan dibahas 2 cara untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima.
Cara yang pertama adalah menggunakan tabel, dan cara yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Kedua cara ini sebenarnya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Oke, langsung saja kita selesaikan contoh soal ini menggunakan cara yang pertama, yakni dengan menggunakan tabel. Pertama-tama kita harus membuat tabel terlebih dahulu, seperti ini. Baru setelah itu, kita masukkan bilangan 24 ini ke tabel yang sudah kita buat. Nah, 24 ini kita tulis di bagian atas ini. Kita tulis di sini ya, 24. Nah, untuk dapat menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 24, maka kita harus membagi bilangan 24 ini dengan bilangan prima. Masih ingatkah kalian bilangan berapa sajakah yang termasuk bilangan prima? Tentunya masih ingat kan? Yang termasuk bilangan prima adalah bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, aturan pembagiannya adalah kita harus membagi bilangan ini dengan bilangan prima mulai dari bilangan prima yang terkecil. Jika memang bilangan ini tidak dapat dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, barulah kita membaginya dengan bilangan prima yang berikutnya, yakni bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, apakah 24 ini bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil? Apakah 24 bisa dibagi 2? Bisa kan? Karena bisa, maka 2-nya kita tulis di sini. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12. 12 kita tulis di sini ya. Nah, apakah bilangan 12 ini masih bisa dibagi? Masih bisa kan? Nah, aturan pembagiannya pun juga masih sama, yakni kita harus membaginya dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Bisakah 12 dibagi dengan 2? Bisa kan? Karena bisa, maka kita tulis ya, 12 dibagi 2. Berapakah 12 dibagi 2? Iya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, 6 ini apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil? Masih ya. 6 kita bagi dengan 2. Berapakah 6 bagi 2? Ya, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil? 3 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya, karena masih bersisa. Maka 3 ini kita bagi dengan bilangan prima yang berikutnya, yakni 3. Oke, kita tulis ya, 3 dibagi 3. Nah, berapakah 3 bagi 3? Iya, benar sekali, 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, jika di sini kita sudah menemukan bilangan 1, maka kita sudah bisa menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Untuk dapat menentukan faktor prima dan faktorisasi prima, yang kita perhatikan adalah kolom yang ada di sebelah kiri ini. Oke, langsung saja ya kita tentukan faktor prima dari 24. Ingat, faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang hanya berupa bilangan prima. Coba kita perhatikan kolom yang ada di kiri ini. Terdapat bilangan prima berapa sajakah di kolom ini? Ya, terdapat bilangan prima 2 dan bilangan prima 3. Hingga faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Nah, meskipun di sini terdapat 3 angka 2, namun yang kita tulis cukup 1 saja. Oke, kita lanjut menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi prima tadi adalah perkalian semua faktor prima.
Jadi ingat ya, kalau ada kata sasi berarti hasilnya nanti adalah berupa perkalian. Oke, kita lihat ya kolom yang ada di kiri ini. Berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 24. Atau bisa juga kita tulis menjadi 2, karena ini 2-nya ada 3, maka ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, seperti ini juga boleh. Sebelum berkumpul kembali di rumah, mari pastikan lantai terlindungi dari kuman dengan wipol. 100 kali lebih efektif dengan kuman. Mari. Seperti ini juga boleh. Oke, sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yakni menggunakan cara pohon faktor. Aturannya masih sama dengan cara yang pertama, yakni kita membagi bilangan 24 dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima yang terkecil. Langsung saja kita coba ya. 24 kita tulis. Nah, 24 ini kita bagi dengan 2. Berapakah 24 dibagi 2? Ya, 12. Nah, sama kan? 24 dibagi 2. 24 dibagi 2. Nah, 12 ini masih bisa dibagikan, maka kita bagi lagi dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ini masih bisa dibagikan, maka kita bagi lagi dengan bilangan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah bilangan prima, sehingga apabila kita menemukan bilangan prima di akhir pohon faktor, maka pencarian pohon faktor kita telah selesai, dan kita sudah bisa menemukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Oke, langsung saja ya, kita tentukan faktor prima dari 24. Ingat, faktor prima tadi adalah faktor-faktor suatu bilangan yang hanya berupa bilangan prima. Jadi di sini yang kita lingkari ini, coba kita perhatikan, ada bilangan prima berapa saja yang kita lingkari ini? Ya, ada bilangan prima 2 dan ada bilangan prima 3. Sehingga faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Sama seperti tadi, meskipun di sini ada 3 angka 2, namun yang kita tulis cukup 1 saja. Oke, lanjut ya. Di faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor prima. Ingat, kalau ada kata sasi, berarti jawabannya nanti berupa perkalian. Sehingga faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau kita juga bisa menulisnya 2 pangkat, karena di sini ada 3 angka ya. Ada 3 angka 2, sehingga di sini 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, seperti ini. Sama kan? Bagaimana? Mudah sekali kan menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari sebuah bilangan? Nah, kalian bisa memilih salah satu cara yang menurut kalian mudah. Nah, baik. Demikian tampilan video mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk bisa anak-anak kami bisa mempedomani nantinya dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, jadi pada kegiatan dalam mengamati video tadi, tentunya anak-anak kami sudah mengamati betul-betul, menyimak apa saja yang telah
tampilkan melalui layar ini di depan. Nah, jadi pada hasil pengamatan anak-anak kami, tentunya Bapak juga mau bertanya, apa saja tadi yang telah dilihat oleh anak-anak kami tentang apa? Tentang faktor prima. Nah, kira-kira berapa faktor prima dari 24 tadi? 2 dan 3. Bagus. Nah, untuk faktorisasi dari bilangan 24 apa saja tadi? 3. Ya. Jadi itulah beberapa yang menjadi anggota atau faktor organisasi prima dari 24. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sedangkan tadi pada faktor prima hanya 2 dan 3. Seperti itu dia. Nah, jadi untuk seterusnya Bapak juga mau membagi kelompok agar anak-anak kami bisa berdiskusi nantinya untuk membahas dan mengerjakan soal yang Bapak berikan. Sekarang tolong dibagikan kelompoknya, diatur mejanya, dan siapa kelompok bunga kemarin dan kelompok melati, ya silakan bentuk kelompoknya. Tujuan Bapak membagi kelompok supaya anak-anak kami bisa tukar berpendapat, ya, berbagi ilmu, ya. Mana tahu anak-anak kami ada yang lebih tahu dalam mengerjakan nanti soalnya. Jadi tolong ditanyakan sama temannya, ya. Nah, jadi di sini Bapak sudah menyediakan lembaran kerja diskusi kelompok yang Bapak membagikan kepada anak-anak kami. Siapa ketua kelompok di sini? Siapa ketua kelompoknya di sini? Ya. Nah, jadi sebelum anak-anak kami mengerjakannya, silakan dulu anak-anak kami dalam mengerjakan apa yang telah diberikan Bapak,
supaya ada kesungguhan, ya, harus ada kesungguhan. Coba tanyakan bagaimana caranya untuk bisa mengerjakan, bagaimana contoh daripada faktor prima tadi dan juga faktorisasinya. Jadi anak-anak kami masih ingat ya sebagaimana contoh yang telah ditampilkan lewat info tadi. Nah, jadi silakan untuk dikerjakan. Bapak memberikan waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan, dibahas bersama. Tanyakan, minta pendapat temanmu. Silakan digores-gores di bukunya. Silakan dikasih sama temanmu. Silakan diamati dulu angka-angkanya itu. Silakan diingat-ingat kembali apa saja yang telah muncul pada layar fokus tadi.
berarti ini mengucapkan 2 kali 2 kali 3 kali 7 kali. Dengan mengucapkan bukan ini. Itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali. Cepat. Kita lihat kalau silakan dikerjakan secara bersama-sama, ya. Kalau ada yang masih diragukan hukumanmu, silakan beritahu. Ini waktunya masih 4 menit lagi ya.
Jadi kalau sudah siap, maka saya meminta kelompok bunga untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja anak-anak kami supaya dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Saya yang mewakili kelompok bunga untuk menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Faktor prima dari tabel 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan selanjutnya. 2. Faktor prima dari 18 dan 30 adalah 18, 2, dan 3. Faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Faktorisasi dari 18 dan 30 adalah 2, 3, 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Faktor prima dari 30, 2 kali 3 kali 5. Faktor prima dari 60 dan 84 adalah faktor prima dari 60, 2, 3, dan 5. Faktor prima dari 84, 2, 3, dan 7. Faktorisasi 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi 84 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Sudah selesai? Baik. Bagaimana dengan hasil persentase kelompok bunga? Bagaimana? Benar? Kalau memang itu benar, silakan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Nah, seterusnya kami meminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok Melati. Silakan ke depan. Saya akan mewakili kelompok Melati untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Faktor prima dari tabel 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 39, 41, 47. 2. Faktor prima dari 18 dan 30 adalah 18 sama dengan 2, 3, 30 sama dengan 2, 3, 5. Faktor prima dari 18 dan 50 adalah 18 sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 3. Faktor prima dari 60 dan 84 adalah faktor prima 60 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 84 sama dengan 2 kali 7. Faktor prima 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. 84 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, baik. Selesai. Nah, baik. Jadi dari hasil apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok Melati, bagaimana? Benar! Ya. Tepuk tangan. Baik. Jadi dari hasil pekerjaan anak-anak kami atau hasil diskusi anak-anak kami, Bapak juga
merasa bangga. Kenapa? Karena anak-anak kami sangat sungguh dalam mengikuti apa yang telah diamati tadi pada tampilan itu, sehingga kelihatannya anak-anak kami dalam mengerjakan tugas sudah bisa untuk menjawab apa yang telah diberikan Bapak pada anak kami. Baik, untuk selanjutnya Bapak juga mau menjelaskan dan memberikan contoh lagi supaya anak-anak kami biar lebih mantap dalam belajar tentang faktor prima dan faktorisasi. Jadi sebenarnya pada pembelajaran matematika ini itu sangat mudah sebenarnya untuk belajar matematika ini. Kalau belajar matematika ini harus banyak berlatih, bukan menghafal. Banyak berlatih dan harus diingat. Tidak perlu menghafal beberapa kalimat. Tidak hanya banyak berlatih saja. Jadi kan kalau ada contoh tentunya mudah untuk bisa dikerjakan. Baik, silakan dilihat apa yang sedang ditampilkan Bapak. Hah? Berapa banyak permen itu yang? Nah, sudah ya. Nah, jadi anak-anak kami telah mengamati tadi atau melihat bonbon permen ya. Nah, jadi anak-anak kami sudah tahu berapa banyaknya itu permen yang tampil tadi. Nah, sekarang Bapak juga mau jelaskan ada salah seorang dayu ya, membeli permen sebanyak 20 biji. Makanya saya tampilkan ini. Dapatkah kalian menulis faktor dari 20? Tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Jadi coba diperhatikan. Pertama pada pertanyaan, dapatkah kalian menulis faktor dari 20? Tapi anak kalian kan bisa kan? Bisa. Sekarang tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Jadi kita di situ hanya menentukan, mencari apa saja bilangan yang termasuk bilangan prima itu. Jadi harus diingat itu pengertian daripada bilangan prima tadi. Nah, jadi tentunya pada bilangan prima ini dari 20 coba kita perhatikan. Yang bisa itu membagi atau yang mengalikan sehingga nanti hasilnya itu 20. Tentunya apa saja nanti bilangan yang bisa mengalikan atau yang membagikan, maka itulah yang disebut dengan faktor. Nah, jadi faktor prima itu nanti dari situ kita tahu dari bilangannya yang mana faktor prima. Nah, itu dia. Nah, coba dilihat. Ini 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Nah, jadi yang mana saja yang termasuk faktor prima dari sini? Nah, jelas dulu. Ini dari bilangan 20 itu terdapat beberapa faktor bilangan. Lihat, 1, 2, 3,
1, 2, 4, 5, 10, 20. Berarti itu saja bilangan yang dapat membagi. Bilangan 20. Itu saja bilangan yang dapat mengalihkan bilangan 20 itu. Nah, tentunya dari beberapa bilangan di atasnya, tentunya harus kita mencari yang mana bilangan prima dari beberapa bilangan itu. Nah, kira-kira mana yang termasuk bilangan prima? Siapa yang bisa? Nah, jadi inilah bilangan primanya. 2 dan 5. Bilangan 1 bukan bilangan prima, karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Bilangan 2, bilangan prima karena bilangan 2 tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Jadi harus diingat itu, bilangan prima, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan 4 bukan bilangan prima, karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, 1, 2, dan 4. Berarti itu yang bisa membagi. Kemudian bilangan 5, bilangan prima karena bilangan hanya memiliki 2 faktor, 1 dan 5. Itu dia. Sedangkan tadi bilangan 4 bukan hanya 1, 2 juga, 4 juga. Nah, itu harus dibedakan. Bilangan 10 bukan bilangan prima karena bilangan 10 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Tapi itu bukan termasuk bilangan prima. Nah, harus diingat itu. Nah, seterusnya ini coba diperhatikan. Perhatikan gambar di atas. Ada 2 faktor bilangan. Jadi kedua faktor bilangan ini Bapak juga mau menjelaskan bilangan 12 dan 18. Jadi caranya untuk mencari faktor, tadi kan sudah dijelaskan cara mencari faktor ini ada 2 caranya, bisa dengan tabel, bisa juga dengan form faktor. Jadi Bapak juga mau menjelaskan secara menggunakan dengan form faktor. Ini dia, perhatikan. Berarti 12 ini yang bisa membagi 12 itu adalah 2. 12 dibagi 2 menjadi 6. Nah, kemudian 6 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Begitu juga dengan 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 2 3 ya. Berarti 9 dibagi 3 menjadi 3 hasilnya. Nah, satu lagi. Nah, bisa juga dengan ini menggunakan tabel ya. Bisa kita mencari yang mana bilangan prima dan yang mana juga faktor daripada atau faktor dari beberapa bilangan prima yang terdapat pada tabel di atas. Nah, baik. Nah, dari penjelasan Bapak dan juga dari awalnya proses pembelajaran yang telah Bapak sajikan, tentunya
anak kami sudah melaksanakannya, sudah mengikutinya. Sekarang Bapak mau menanyakan dari materi yang telah Bapak sajikan ini, kira-kira ada yang masih belum dipahami atau dimengerti? Jadi semuanya sudah dimengerti ya? Baik, terima kasih. Dan oleh karena itu Bapak juga mau membagikan beberapa soal evaluasi ini, dan ingin nanti anak-anak kami mengerjakannya di rumah. Ini sebagai tugas tambahan untuk bisa dikerjakan lebih baik lagi. Jadi nanti kalau ada yang diragukan, silakan ditanyakan sama temanmu ya. Iya, Pak. Ini dari apa yang telah Bapak jelaskan, tentunya Bapak juga mengambil satu kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu menentukan faktor prima dan juga dalam menganalisis faktorisasi prima. Jadi ada dua yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi tadi kan ada dua cara, yaitu dengan cara menggunakan tabel dan pohon faktor. Itulah yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, baik kepada anak-anak kami, tentunya pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Dari yang telah kita pelajari ini, apakah anak-anak kami pada hari ini kira-kira apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Coba dulu, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi anak-anak kami tidak lupa ya? Nah, kira-kira pada kegiatan kita pada hari ini, anak-anak kami merasa senang atau tidak? Senang ya. Jadi karena pada materi matematika ini hanya kita bermain dalam angka 10, hanya angka 10 kita bermain-main, ya kan? Nah, baik. Sebelum Bapak mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, karena dari tadi anak-anak kami sudah merasa capek ya. Iya. Mau semangat lagi, Bapak juga mau mengajak anak-anak kami untuk bernyanyi. Bapak menampilkan lagu, silakan dulu berdiri. Ya, marilah kita nyanyikan satu muka satu bangsa. Satu
akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan perlu Bapak memberikan berupa arahan yang mana anak-anak kami pada hari ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan sepulang nanti di rumah silakan pulang dan buka kembali ya. Nah sebelum itu, sebelum kita tutup pertemuan kita, dari awal kita sudah menyerahkan juara kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita juga mau mengakhiri materi kita pada hari ini. Mari kita serahkan juara kita kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan ini ketua kelompok melatih silakan pimpin kita dalam doa.